Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diah Nur Safitri dari kelompok 49 KKN ITERA 2021. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai present continuous. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan, di sini kita ada outline. Outline yang pertama yaitu pengertian, kedua rumus, dan yang ketiga contoh. Nah, untuk kalian sendiri, tahu nggak sih apa itu present continuous tense? Nah, pengertian dari present continuous tense ini merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya. Untuk rumus present continuous tense ini sendiri, dalam penerapannya dalam kalimat, kalian perlu mengingat rumus di sini ya. Jika kalimat itu berbentuk kalimat positif, maka rumusnya subject plus to be plus verb ing. Jika kalimatnya dalam bentuk negatif, maka rumusnya adalah subject plus to be plus not plus verb ing. Dan apabila kalimat bentuknya dalam kalimat tanya atau interrogatif, maka rumusnya to be kita taruh di depan plus subject plus verb ing. Nah, di sini kita harus tahu nih apa ciri-ciri present continuous tense. Setelah mengetahui berbagai fungsinya tadi, kita juga perlu melihat ciri-ciri tense ini pada setiap kalimat. Sebab tense kategori the present memiliki ciri atau karakteristik tersendiri. Berikut ini penjelasannya. Menggunakan kata kerja bentuk ing atau verb ing. Contohnya playing, watching, doing, singing, cooking, dancing, dan lain-lain. Apabila diubah menjadi kalimat tanya, maka to be akan berpindah ke depan. Diketahui bahwa to be terdiri dari I'm, is, dan are. Jika menggunakan kalimat tanya negatif, maka hanya ditambahkan not setelah to be. Contohnya, are not we singing BTS song? Nah, beberapa ciri di atas merupakan karakteristik dari tense ini ya. Sehingga apabila muncul verb ing atau kata kerja bentuk ing, maka bisa ditengarai bahwa kalimat tersebut menggunakan present continuous. Oke, di sini kita ada contoh untuk kalimat positif. Pada kalimat positif, kata kerja yang digunakan memiliki bentuk ing. Kalimat ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa tanpa ada penambahan kata not. Seperti di awal tadi, rumusnya yaitu subject plus to be plus verb ing. Contohnya, you are eating noodle. No, I'm learning book. She is sleeping. Nah, untuk kalimat negatifnya, selanjutnya yang menunjukkan bahwa ketidakcocokan peristiwa yang disampaikan, sehingga penyampaian kalimatnya diberi penambahan not. Untuk kata kerjanya masih menggunakan kata kerja bentuk ing. Seperti tadi, rumusnya yaitu subject plus to be plus not plus verb ing. Contohnya yaitu I'm not watching TV. No. Itu salah satu contohnya ya untuk kalimat negatif. Kemudian kita lanjut ke kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Present continuous tense juga memiliki rumus untuk kalimat tanya. Namun, rumus yang digunakan berbeda dengan rumus pada kalimat positif dan negatif. Perbedaannya adalah to be digunakan sebagai kalimat tanya sehingga
to be itu berada di awal kalimat. Seperti tadi rumusnya, yaitu to be plus subject plus verb ing. Contohnya, I'm studying English now. Kemudian contoh lainnya, are you sleeping today? Nah, untuk kalimat tanya yang berbentuk negatif pada present continuous ini, rumusnya hampir sama, hanya saja terdapat tambahan not setelah to be. Untuk contohnya, are not the singing this song? Nah, di sini kita ada penggunaan tense ya. Sesuai yang sudah kita ketahui bahwa present continuous tense ini merupakan tense yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung. Namun, pada penggunaannya ada beberapa kondisi yang perlu kamu ketahui. Nah, di sini untuk kondisi yang menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang, kita bisa melihat nih ada contohnya, yaitu it is raining and I'm waiting for my mother to pick me up. Kemudian, untuk membicarakan aksi yang terjadi sekitar waktu pembicaraan, contohnya Arnold is taking 5 classes this semester. Nah, untuk membicarakan rencana yang sudah pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Contohnya, she is spending her holiday in Bangkok next week. Itu ya contohnya, itu salah satu contohnya. Contoh lainnya bisa kalian baca sendiri, bisa kalian lihat sendiri ya. Kemudian mengingat present continuous tense tidak hanya digunakan untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung sekarang, tetapi juga masa depan yang dekat, maka penggunaan keterangan waktu sangatlah penting untuk diperhatikan. Umumnya, keterangan waktu berikut digunakan pada kalimat present continuous tense adalah right now, at the moment, today, at present, this month, this year, this week, this semester. Nah, kata kerja yang tidak bisa digunakan dalam present continuous tense ini apa aja sih? Nah, kalian perlu tahu bahwa nggak semua kata kerja bisa digunakan dalam tense ini loh. Hal ini dikarenakan kata kerja tersebut menunjukkan keadaan atau situasi yang kita tidak harapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Kata kerja ini lebih dikenal dengan nama kata kerja statis atau stative verbs. Berikut contoh kata kerja statisnya. Apabila kata kerja yang menunjukkan perasaan dan emosi, contohnya love, prefer, hate, like, dan sebagainya. Kata kerja yang menunjukkan penggunaan indera, hear, that, smell, see. Untuk kata kerja yang mengekspresikan pengetahuan, pendapat, dan kepercayaan, contohnya think, believe, understand, know, dan lain-lain. Kata kerja yang menunjukkan kepemilikan, contohnya own, have, possess, belong. Dan kata kerja statis lainnya, contohnya be, exist, need, dan cause, serta lain-lain. Nah, cukup sekian dulu ya penjelasan materi tentang present continuous tense ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.